wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haikal Setiawan dengan NPM 245920165. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS analisis dan perancangan sistem informasi yang diampu oleh Bapak Juhdi Eskom Mkom, yang dimana studi kasus kita ini adalah sistem plafon PVC. Oke, yang pertama kita akan membuat yaitu diagram konteks. Nah, sebelum kita membuat, kita harus mendefinisikan yang akan kita buat adalah pertama nanti ada sistem utama, ada admin, ada pelanggan, dan ada pekerja, yang dimana itu sistem dan pengguna luarnya. Oke, yang pertama kita akan membuat yaitu admin ya, admin. Oke, hapus. Terus kita buat ini lagi untuk sistem utamanya, teman-teman. Sistem utama, sistem informasi utama yaitu tentang platform PC. Sama ya. Itu kedua ini. Dapat besar ya, teman-teman. Buat teksnya. Ini adalah sistem utamanya nanti, teman-teman, yaitu caps lock aja biar kerja sistem utama, sistem informasi utama plafon PVC. Lanjut, kita buat lagi, tarik ya. Sini kita akan membuat yang kedua. Dimana di sini kita akan membuat yang namanya faktornya atau objeknya. Terus pencet ini. Itu pelanggan ya, teman-teman. Pelanggan kita lihat aja, karena nanti mereka berhubungannya beda-beda ya, punya hubungan masing-masing. Oke, yang terakhir saat kita akan membuat yaitu pekerja. Ini kita akan membuat yaitu namanya pekerja. Nah, setelah ketiganya ini sudah kita buat 4 layar sama sistem informasi utama, manajemen plafon PVC-nya, ada admin, ada pekerja, dan ada pelanggan, yang dimana kita akan di sini kita akan menyambungkan antara ini ya, teman-teman, admin ke sistem dan begitu sebaliknya. Seperti ini, teman-teman, admin ke sistem, dan kita buat lagi sistem yaitu sistem ke balik. Nah, ini, teman-teman. Oke, ini kategorinya dari admin ke sistem setelah dikelola oleh sistem dan dikembalikan lagi ke admin, yang dimana di sini dia akan menginput beberapa data seperti ini dari admin ke sistem dulu ya, teman-teman. Input data produk, terus ada input data pelanggan, input data pelanggan, yang ketiga input data pekerja, yang keempat yaitu input data pemesanan, dan yang terakhir adalah input pembayaran. Oke, kalau sudah selesai kita perhatikan. Nah, ini adalah input data dari admin ke sistem, dan kita akan membuat juga input datanya dari sistem ke admin, yaitu ada data produk. Ini deh, biar lebih rapi. Data produk. Yang kedua yaitu data pelanggan. Data pelanggan. Ketiga yaitu data pekerja. Data pemesanan.
Dan yang terakhir adalah laporan pembayaran. Oke, ini untuk penginputan data untuk si sistem admin ini ya teman-teman. Dari sistem, dari sini dulu kan, pertama admin mengelola, masukkan ke sistemnya berjalan dan mengelola lagi, mengirimkan ke admin, dan datanya yang diberikan adalah ini. Oke, kita lanjut lagi, yaitu pekerja ya teman-teman. Sama aja, kita akan menjamukan antara pelanggan. Oh, ini miring ya, ini miringnya nah gitu. Nah, kita seperti ini ya teman-teman. Dan ini kita akan pasangkan seperti ini ya. Nah, ini dari pekerja ke admin, dan pekerja ke sistem sama saja seperti yang tadi kita buat, yaitu pekerja ke sistem, habis dikelola lagi, diberikan lagi ke pekerja. Yang dimana di sini dia akan input datanya. Yang pertama adalah jadwal pemasangan, kedua adalah informasi kerjanya ya teman-teman, jangan lupa. Nah, ini untuk dari pekerja ke sistem. Ini bengkok nih, masih bengkok nih. Nah, ini ya. Nah, jadi lurus. Oke, dan kita selanjutnya yaitu dari sistem ke pekerja ya teman-teman. Dari sistem pekerja ada tenaga kerja ke sistem. Oke, di sini kita akan lanjut yaitu penjadwalan dari tenaga kerja ke sistem ini, yang dimana ada ada dua, yaitu konfirmasi pemasangan. Yang kedua yaitu mengupdate status pekerjaan. Ini untuk data si pekerja ke sistem, dan sistem ke pekerjaannya datanya ada pertama jadwal pemasangan, dan yang kedua adalah informasi pekerjaan. Oke, selanjutnya kita akan memasangkan ini belum ya, ini kita lewat bagian ini ya. Kita belum memasangkan antara sistem ke pelanggan. Kita dulu. Itu belum ya, dari sistem ke pelanggan dan pelanggan ke sistem terlewat ternyata ya. Setelah dulu nanti baru kita buat ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Keterangan yang sama dari pelanggan ke sistem dulu ya. Pelanggan ke sistem, diantaranya ada seperti penginputan pencarian produk, ada permintaan produk, terus permintaan produk juga, selanjutnya konfirmasi pesanan, konfirmasi pesanan. Kenapa error?
dan yang terakhir adalah pembayaran. Harus dibayar dong, masa tidak dibayar. Ini untuk kategori pelanggan ke sistem, dan yang terakhir adalah sistem ke pelanggan ya teman-teman. Di sini ada informasi produknya, dan yang terakhir ada status pemasangannya. Oke. Nah, ini semua adalah diagram konteks dari sistem informasi platform PPC-nya. Dari selanjutnya kita ke di level 0, sistem informasi manajemen platform PPC. Di sini saya sudah membuat diagramnya untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, kita di sini akan memberikan label nama admin. Admin di sini seperti tadi ya. Ada pelanggan. Di sini ada pekerja. Ini data lanjutan ya, teman-teman. Di sini kita akan menjelaskan proses utama dalam sistemnya. Oke, lanjut. Oke, di sini kita lanjut 1.0 itu kelola produk. Oke, apa gitu? Nah, kelola produk ini untuk memproses data sistem produk. Oke, lanjutnya. Di sini kita akan kelola pelanggan, sama seperti kelola produk. Kelola pelanggan ini akan memproses sistem data dari pelanggan dan begitu seterusnya. Kalau pekerja selanjutnya kelola pemasangan dan pemasangan, dan yang terakhir adalah kelola pembayaran. Kelolanya, dan untuk mengelola data kita, datanya akan disimpan di sini ya teman-teman. Satu data produknya untuk nanti kita menyinkronkan dengan kelola. Salah. D1 di sini adalah data produk, dimana nanti diagram ini akan disinkronkan kepada kelola produk dan ke data produknya yang tadi kita sebutkan sebelumnya. D2 nya itu data pelanggan, data kerja, D5 data pemasangan, dan yang terakhir adalah data pembayaran teman-teman. Oh, ini D3 nya. Salah teman-teman. Kita di sini salah. 3 nya belum ada ya teman-teman. 4 itu data pemasangan, dan yang terakhir D5 yang terakhir D5 itu data pembayaran. Oke. Ini semua diagramnya. Selanjutnya kita seperti sebelumnya, kita akan memberikan penjelasan antar diagram. Yang pertama di sini input dan update data produk, pelanggan, kerja, pemasangan, dan pembayaran. Selanjutnya di sini kita akan
masukkan kategori permintaan informasi, konfirmasi pesanan, pembayaran, dan permintaan. Oke, selanjutnya sini kita ada informasi produk, status pesanan, dan jadwal dan detail invoice. Oke, selanjutnya ada update status, perencanaan, dan laporan tersebut. Tanyakan aja. Dan di sini terakhir adalah jadwal dan detail pekerjaan. Oke, selanjutnya sama halnya di sini. Seperti di sini kan ada kelola produk menuju ke data produk. Ini gimana? Berarti keterangan di sini kita memberi keterangan itu adalah data produknya, teman-teman. Karena dia dari kelola produk ke data produk. Dan jika sebaliknya dari D1 data produk ke kelola produk, itu dia akan memberikan informasinya. Informasi produknya. Dan seterusnya pun sama, teman-teman. Di sini dari kelola produk ke data produk dia akan memberikan informasi soal adalah data produk lagi pelanggan. Dari kelola pelanggan 20 ini ke D2 itu dia akan memberikan informasi tentang data pelanggan. Dan begitu seterusnya, teman-teman. Di sini kita akan memberikan informasi masih pelanggan. Di level 0 ini membuktikan bahwa data diproses dan disimpan di dalam sistem. Ini adalah diagram dari DFD level 0, sistem informasi manajemen platform PPC-nya. Selanjutnya adalah use case diagram sistem informasi manajemen platform, di mana kita akan membuat use case-nya, yang di sini kita akan mengisi fitur-fitur yang ada di sistem manajemen platform PPC-nya. Gitu, teman-teman. Ini saya udah membuat diagramnya. Kita tinggal mengisinya. Dan di sini ada pelanggan ya, teman-teman.
dimana kita akan membuat fitur-fitur yang bakal bisa diakses oleh admin dan pelanggan. Mengisi data-data dari diagram use case-nya. Yang pertama kita akan membuat fitur dimana tentunya ada login. Login. Yang kedua adalah kelola produk. Terus kelola pelanggan. Terus kelola pekerja. Terus kelola pemesanan. Terus kelola pembayaran. Terus di sini bakal ada laporan. Oke, selanjutnya di sini kita akan lihat katalog produk. Lihat katalog produk. Selanjutnya adalah cari produk. Ini data untuk ini ya teman-teman, pelanggan. Yang tadi admin ya udah selesai. Yang ini sekarang yang pelanggan. Yang terakhir kita lihat status pesanan. Oke, ini adalah data-datanya, yang data fitur yang bisa dikelola oleh admin dan pelanggan. Oke. Oke, di sini ada diagram untuk apa saja sih yang bisa diakses oleh data kelola produk itu yang diakses oleh admin. Yang pertama ada tambah produk. Keduanya itu ubah produk. Ketiga ada hapus produk. Terus cari produk. Dan lihat produk. Ini untuk kelola produk ya teman-teman. Selanjutnya ada pelanggan. Di sini admin bisa menambahkan pelanggan. Ubah pelanggan. Terus hapus pelanggan. Di situ cari pelanggan. Dan lihat pelanggan. Selanjutnya adalah ini kurang kelihatan ya. Pekerjaan. Di kelola pekerja itu kita bisa tambah pekerja, terus ubah pekerja, hapus pekerja, terus cari pekerja, dan yang terakhir adalah lihat pekerja. Selanjutnya ada di kelola pemesanan ya. Di sini admin bisa buat pesanan. Itu bisa lihat detail, bisa lihat jadwal pemasangan. Tim pemasangannya, dan status pemasangan. Selanjutnya ada di kelola pembayaran. Di sini admin bisa menginput DP-nya, input Oke, selanjutnya adalah laporan. Di sini admin bisa cetak laporannya. Di situ. Di sini admin bisa cetak laporan. Selanjutnya laporannya di sini ada laporan penjualan, pemasangan, dan pembayaran.
ya teman-teman. Dan di sini kita selanjutnya ke pelanggan ya teman-teman. Pelanggan ini lihat katalog produknya, bisa melihat detail produk, detail dari produk. Dan untuk lihat status pesanan, dia bisa melihat detail status. Oke, di sini sudah selesai, dan dimana kita akan melihat semua data diagramnya. Nah, ini adalah data ini, kok ini kita lihat dulu. Nah, ini adalah proses data fitur yang ada dalam use case sistemnya nanti, dan ini adalah proses tambahannya, include-nya lah ya. Jadi kita di sini akan tulis yang namanya include. Ini include-nya. Terus ini juga kalau ada include, semuanya pakai include. Masuk include. Include. Ini sama. Juga include. Juga yang terakhir include-nya. Oh iya, di sini kayaknya ada yang kurang deh, lihat status pesanan. Harusnya dengan laporan ya. Lihat status pesanan ke pembayaran harusnya. Kasih deh. Di situ. Nice. Nah, ini adalah sistem use case diagram sistem informasi manajemen platform PPC-nya. Sudah jadi. Terakhir ada use case description sistem informasi manajemen platform PPC, di mana di sini sudah saya buatkan tabel-tabel use case-nya. Di antaranya ada login admin, kelola produk, pemesanan, pembayaran, kelola pelanggan, kelola tenaga kerja, lihat produk katalog, dan lihat status pemesanan. Terakhir ada pencarian dan informasi produk. Nah, di sini adalah nama-nama atributnya. Di sini ada rincian use case-nya, seperti login admin, kelola produk, pemesanan, pembayaran, kelola pelanggan, kelola tenaga kerja, lihat katalog produk, lihat status pesanan pelanggan, dan pencarian informasi produk. Di sini ada login admin. Nah, ini ada login admin. Ini login admin, seperti nama use case-nya ada login admin, aktornya admin. Description ini adalah kelola produknya ya. Bagian ini kelola produknya ini ya. Bagian ini nih menjelaskan bagaimana admin mengatur katalog barangnya, seperti description-nya, admin masuk ke dalam sistem, procedure-nya, condition-nya, admin memiliki akun, trigger-nya ada admin membuka halaman login.
Dan di sini ada aksi aktornya, di mana aksi aktor dari login admin ini menginput from login, menginput password. Respon sistemnya setelah aksi dilakukan akan menampilkan from login, validasi username dan password. Jika valid, sistem menampilkan halaman dashboard admin. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error. Nah, yang kedua adalah keluar produk. Keluar produk yang dimana nama use case-nya adalah keluar produk, aktornya adalah admin, deskripsinya adalah mengolah data produk platform PPC, tambahan, ubah, hapus, cari, dan lihat. Dimana conditionnya ada admin sudah login, triggernya admin memiliki menu produk. Nah, di sini typical course of event, aksi aktornya adalah memilih aksi, tambahan, ubah, hapus, cari, dan lihat, seperti di description ini, teman-teman. Dan yang kedua, menginput atau mengubah data produk. Respon sistemnya, jika sudah dijalankan, akan menampilkan data produk, validasi data produk. Jika valid, sistem menyimpan data produk dan menampilkan notifikasi berhasil. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya ada pemesanan. Nama use case-nya adalah pemesanan. Aktornya ada admin. Deskripsinya membuat pesanan baru untuk pelanggan dengan memilih produk, menentukan jadwal pemasangan dan tim. Conditionnya ada data pelanggan, produk, dan tenaga kerja tersedia. Triggernya admin memilih menu pemesanan. Aksi aktornya adalah pilihan pelanggan, pilih produk lebih dari satu, dan input jumlah. 3. Menentukan jadwal pemasangan. 4. Memilih tim pemasangan. 5. Menyimpan pesanan. Respon sistemnya adalah menampilkan data pelanggan, menampilkan detail produk, dan menghitung subtotal. 3-nya validasi kesediaan jadwal. Keempatnya menampilkan data tim. Kelimanya menyimpan data pesanan dan menampilkan status pesanan. Selanjutnya ada pembayaran. Nama use case-nya adalah pembayaran, aktornya tetap admin. Deskripsinya mengelola pembayaran pelanggan seperti input DP, pelunasan, dan melihat riwayat pembayaran. Precondition-nya ada admin sudah login. Triggernya admin memilih menu pembayaran. Aksi aktornya adalah memilih pesanan, input pembayaran, DP dan pelunasan atau pelunasan, menginput jumlah pembayaran dan data pembayaran, simpan pembayaran, melihat riwayat pembayaran. Respon sistemnya itu menampilkan data pesanan dan sisa pembayaran. Kedua, menampilkan form pembayaran. Ketiga, validasi data pembayaran. Keempat, menampilkan pembayaran mengupdate status pembayaran. Kelima, menampilkan data riwayat pembayaran. Selanjutnya adalah kelola pelanggan, di mana use case-nya adalah kelola pelanggan, aktornya tetap admin. Deskripsinya mengelola data pelanggan, tambah, ubah, hapus, cari, dan lihat. Precondition-nya ada admin sudah login, triggernya admin memilih menu tenaga kerja. Aksi aktornya ada memilih aksi, tambah, ubah, hapus, cari, dan lihat. Yang selanjutnya adalah menginput atau mengubah data tenaga kerja. Yang terakhir ada klik simpan, cari, dan hapus. Respon sistemnya adalah menampilkan data tenaga kerja. Selanjutnya ada validasi data tenaga kerja. Dan yang terakhir ada jika valid, sistem menyimpan data pelanggan dan menampilkan notifikasi berhasil. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesanan kesalahan. Selanjutnya ada kelola tenaga kerja. Di sini nama use case-nya kelola pelanggan, aktornya admin. Deskripsinya mengolah data tenaga kerja seperti tambah, ubah, hapus, cari, lihat. Precondition-nya ada admin sudah login, triggernya admin memilih menu pelanggan. Aksi aktornya itu memilih aksi tambah, ubah, hapus, cari, lihat. 2. Menginput atau mengubah data pelanggan. 3. Klik simpan, cari, hapus. Respon sistemnya adalah menampilkan data pelanggan, validasi data tenaga kerja. Jika valid, sistem menyimpan data tenaga kerja dan menampilkan notifikasi berhasil. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya adalah lihat katalog produk dari pelanggan. Nah, di sini aktornya sudah berganti menjadi pelanggan, ya tidak admin lagi. Di mana use case-nya adalah lihat katalog produk. Deskripsinya pelanggan dapat mencari dan melihat katalog produk platform PPC. Precondition-nya tidak ada, triggernya pelanggan membuka halaman katalog. Di mana aksinya yaitu aksi aktornya membuka katalog produk, mencari produk berdasarkan nama, motif atau motif ukuran. Selanjutnya melihat detail produk dan kembali ke daftar produk. Respon sistemnya yaitu menampilkan daftar produk platform PPC, menampilkan hasil pencarian produk, menampilkan detail produk, foto, motif, ukuran, dan harga. Dan terakhir ada menampilkan kembali daftar produk. Sini selanjutnya adalah lihat status pesanan pelanggan. Nama use case-nya ada lihat status pesanan, aktornya pelanggan, deskripsinya pelanggan dapat melihat status pesanan yang telah dibuat. Precondition-nya pelanggan telah melakukan pemesanan, triggernya pelanggan membuka halaman status pesanan. Aksi aktornya itu membuka menu status pesanan, memilih pesanan. Respon sistemnya itu menampilkan daftar pesanan pelanggan dan menampilkan data pesanan dari
dan status terkini. Yang terakhir adalah pencarian dan informasi produk pelanggan. Nah, use case-nya pencarian informasi produk, aksinya pelanggan, akunnya pelanggan, deskripsinya pelanggan dapat mencari produk, plafon, melihat katalog produk, dan melihat status pesanan. Recording-nya kosongin, triggernya pelanggan mengakses fitur pencarian dan informasi. Aksi aktornya yaitu mencari produk plafon, melihat katalog produk, melihat status pesanan. Respon sistemnya adalah menampilkan daftar pesanan pelanggan, menampilkan daftar produk dan detail produk, yang terakhir adalah menampilkan status pesanan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.